Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tuntas, insya Allah, tentang penyakit metabolis, atau lebih tepatnya meluruskan antara fakta dan mitos ya, tentang kencing manis, darah tinggi, dan kolesterol. Oke, next. Definisi dulu. Apa sih sebenarnya gangguan metabolik? Gangguan metabolik adalah kelainan dalam proses metabolisme tubuh. Sedangkan metabolisme adalah proses penguraian nutrisi dari makanan menjadi energi yang kita butuhkan oleh tubuh. Sedangkan nutrisi itu adalah berbentuk energi yang terdiri dari karbohidrat, gula, protein, dan lemak. Nah, jadi setelah kita makan, nutrisi ini nggak kita langsung dapatkan. Ada namanya proses metabolisme, sehingga gula, protein, dan karbohidrat dan lemak ini kita bisa dapat berguna untuk tubuh. Jadi kalau dikatakan gangguan metabolik berarti adalah semua penyakit yang menyebabkan gangguan pada metabolisme karbohidrat, protein, gula, dan lemak. Begitu. Nah, sekarang kita bahas tentang pernyataan pertama. Penyakit metabolik, kencing manis, darah tinggi, kolesterol selalu menunjukkan gejala. Apakah benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Jadi, untuk kasus awal, terutama gejala diabetes mellitus, 70% orang itu tidak menyadarinya kalau dia udah terkena penyakit gula ya. Terus apa ada gejalanya, dok? Ya memang ada, tapi 70% dia nggak sadar kalau dia udah terkena. Pertama, dia sering haus, terus mudah lapar, terus banyak pipis atau poliuri ya, banyak kencing terus, banyak makan tapi berat badan tidak naik-naik. Nah, ini kan jarang orang ngeh gitu kalau dia udah terkena penyakit diabetes. Terus lemas, kurang bertenaga, dan ada luka yang susah sembuh. Kalau luka susah sembuh, itu udah penyakit lanjutan, udah lama, udah diabetes yang udah nggak terkontrol biasanya. Nah, walaupun ada gejala khas kencing manis, tapi banyak kasus kencing manis yang tidak menunjukkan gejala sama sekali pada fase awal. Kondisi kolesterol tinggi seringkali tanpa gejala. Pemeriksaan rutin menjadi kunci deteksi dini. Nah, itu dia. Jadi taunya bagaimana kita terkena penyakit, ya memang sering rutin kontrol ke dokter atau sering cek kesehatan ya. Kalau MCU di pabrik itu kan setahun sekali biasanya. Tapi kapan sih sebenarnya MCU yang bagus itu? Ya sebenarnya sih per semester sekali ya, 6 bulan sekali gitu. Oke, ini contoh kasus ya. Pemeriksaan gula darah. Nah, pada kasus diabetes atau kencing manis itu sebenarnya ada beberapa tes untuk kadar gula darah dalam darah ya, gula dalam darah ya. Pertama ada HbA1c, ada FPG. FPG itu apa? Fasting plasma glucose, ada OGTT, oral glucose tolerance test, ada RGT. Maksudnya gimana? Yang pertama kita bahas HbA1c. HbA1c itu adalah kadar gula darah rata-rata dalam 3 bulan. Kok bisa dalam 3 bulan, dok? Jadi gini, gula dalam HB itu hemoglobin ya. Hemoglobin itu dia akan pecah 3 bulan sekali. Jadi sebenarnya darah kita itu akan pecah per 3 bulan. Jadi umur darah merah kita itu usianya 120 hari. Nah, kita hitung nih rata-rata gula dalam si eritrosit ini, si HB ini. Jadi HbA1c itu menggambarkan gula dalam darah kita selama 3 bulan gitu intinya mah. Ini teori donor juga ya. Jadi sebenarnya donor itu bagus 3 bulan sekali, karena memang kita memang kalau nggak didonor pun darah kita tuh sebenarnya pecah sendiri gitu. Jadi lebih baik kita subsidi dikasih ke orang yang membutuhkan.
Terus ada FPG. FPG itu apa? Fasting plasma glucose, adalah tes gula puasa minimal 8 jam. Jadi ini pasiennya disuruh puasa dulu selama 8 jam, lalu nanti dites cek gula gitu selama puasa 8 jam. Seharusnya gula darahnya itu kurang dari 100. Kalau dia lebih dari 100 berarti dia puasa aja gula darahnya tinggi, apalagi dia kalau makan pasti lebih tinggi lagi. Terus ada OGTT. OGTT itu adalah oral glucose test. Jadi pengukuran gula darah setelah mengkonsumsi gula yang diikuti dengan puasa. Jadi pasien itu suruh puasa dulu, habis itu dites gulanya, gula darah puasanya berapa, lalu dia coba makan. Kalau dia makan itu dia misalnya gula darah puasanya dia normal, begitu dia makan terus lebih dari 200. Nah itu juga sama, itu berarti dia gangguan gula darah sewaktu. Maksudnya jadi ketika makan gula yang dia tinggi itu, kalau puasa dia masih bisa dikontrol. Berarti orang dengan gula darah puasa rendah dia masih bisa dikontrol dengan pola makan yang bagus, atau dia bisa mulai rutin puasa, misalnya contoh Senin Kamis dan sebagainya. Ada RGT. RGT itu Random Glucose Tolerance. Pemeriksaan gula darah ya sewaktu. Jadi kita nggak tahu kita habis makan jam berapa, nggak tahu kita puasa atau enggak. Pokoknya pada saat itu dicek ya kita cek. Nah itu normalnya memang di bawah 200. Jadi intinya ketika gula darah di atas 200 itu sudah dikatakan kencing manis ya. Untuk gula darah puasa dia harus di bawah 100. Kalau di atas 100 dia tinggi gitu intinya. Oke, lanjut ke pernyataan kedua. Ada 2 jenis kencing manis, yaitu kencing manis basah dan kencing manis kering. Kencing manis basah tidak perlu berobat, sedangkan kencing manis kering harus berobat. Nah, ini pernyataan yang salah. Kenapa salah? Ayo mari kita bahas. Sebenarnya tidak ada yang namanya kencing manis basah dan kencing manis kering, dan semua kencing manis itu harus diobati. Oke, kita bahas. Kencing manis basah dan kencing manis kering itu cuman istilah keparahan di masyarakat. Biasanya kencing manis yang udah lama, gulanya sering tinggi, terus nggak pernah berobat, nggak teratur, dia akan menyebabkan ketika dia luka. Nih sekarang gini, nah yang namanya gula itu kan sumber energi kita. Kalau dia udah lama gula darahnya tinggi, terus kebetulan di kodar ada luka, nah seharusnya luka itu ada bakteri yang masuk tuh dalam lukanya. Nah bakteri itu akan mati sebenarnya dengan antibodi kita, dengan sel darah putih kita. Pokoknya daya tahan tubuh kita itu mengakibatkan bakteri-bakteri dan virus-virus itu mati walaupun kita luka. Yang jadi masalah karena darah kita itu banyak gulanya, sering gula darah tinggi yang tidak terkontrol udah dalam waktu lama, sehingga kuman-kuman yang harusnya mati melihat gula darah tinggi jadi makanan kuman-kuman tersebut atau bakteri-bakteri tersebut. Ya alhasil lukanya yang harusnya sembuh, bakteri di sana jadi tumbuh banyak, jadi gula darah. Jadi si lukanya terus basah. Basahnya itu artinya ada bakterinya di situ. Ada namanya gangreng di situ. Jadi dia terus menggerogoti luka kita sehingga luka kita mati atau disebut dengan nekrotik ya. Itu gula darah yang lama tidak terkontrol. Kenapa kok dibilang itu udah lama? Karena kalau misalnya gula darah tinggi untuk awal-awal biasanya sering pipis kita. Kenapa kita harus sering pipis pada gula darah tinggi? Si ginjal itu akan berusaha mengeluarkan gula dalam darah kita yang terlalu tinggi sehingga kencing kita jadi manis, jadi sering disemutin. Itulah maksudnya awal tuh kenapa disebut kencing manis ya. Dan terus kencing manis yang tidak atau yang kencing manis kering itu gimana? Itu biasanya orang awal-awal kena gula tapi terkontrol. Ya memang begitu ada luka dia bisa sembuh karena memang udah mengontrol dirinya. Itu yang perlu diperhatikan. Mau kencing manis basah mau itu tetap pengobatan dan sering kontrol dan manajemen gula dalam darah kita jangan sampai tinggi, itu intinya. Pengobatan harus dilakukan secara rutin dan tidak boleh terlambat atau stop.
Minum obat bukan berarti gula terkontrol, tetapi dievaluasi hasil pengobatan di dokter. Tadi ada HbA1c per 3 bulan sekali, atau kita sewaktu itu kita kontrol gula langsung dicek apakah tinggi atau enggak gitu. Terus terapi kencing manis mencakup apa aja? Sebenarnya bukan cuma minum obat, tapi perubahan pola gaya hidup kita. Sudah mulai dikurangkan ya makan manisnya, mulai lagi diolahragakan ototnya. Kenapa kok berkaitan dengan olahraga? Jadi gini, ada namanya obat namanya metformin, obat buat gula, dan ini dia gula akan terserap oleh otot. Sekarang gini, kita minum metformin tapi penyerapan dalam otot kita jarang bergerak, jarang beraktivitas. Maka penggunaan obat metformin tuh gak maksimal gitu. Jadi tetap edukasinya apa? Rutin olahraga yang sesuai ya. Tetap mau 70 tahun disuruh main bola juga kan gak etis ya. Jadi beda olahraganya tiap usia. Jadi itulah berobat ke dokter itu bukan hanya menemukan obatnya, tapi obat yang sesuai dengan cocok, dosisnya apa, terus olahraga yang cocok dan sebagainya. Yang kedua, perubahan gaya hidup jelas. Sudah mulai membatasi makanan ya. Oke, itu aja paling. Dengan obat juga ada obat yang langsung diminum, ada obat yang pakai insulin ya. Jangan tunggu sampai ada komplikasi baru berobat, teratur. Nah itu dia. Jadi kalau udah rusak, umpama kita udah punya punten ya, ada gula, maksudnya ada luka yang basah, yang maksudnya yang udah pernah punten ya, diambil jarinya, yang udah diambil kakinya dan sebagainya, itu ya tidak akan kembali seperti semula gitu. Jadi jangan sampai nunggu parah atau nunggu sudah lama tidak terkontrol akhirnya dikodar demikian, ya kita akan susah ngobatin itu, nggak akan kembali lagi gitu. Oke, pernyataan yang ketiga, penyakit metabolik, kencing manis, hipertensi, kolesterol hanya terjadi pada orang-orang yang punya keturunan kencing manis, hipertensi dan kolesterol. Nah pernyataan ini pun juga salah. Kenapa kita salah? Nah ini ya kita bahas. Ini fakta yang benar. Penyakit metabolik yang berupa kencing manis, hipertensi, kolesterol itu dapat terjadi pada semua orang. Walaupun ya yang memiliki keturunan itu lebih beresiko. Nah sebenarnya untuk faktor-faktor metabolisme ini kita bagi menjadi dua faktor. Ada faktor yang tidak dapat dikendalikan, maksudnya faktor resiko ya. Faktor resiko yang resiko kena penyakit ini yang tidak bisa diubah. Ada yang faktor resiko kena penyakit ini yang kita bisa cegah agar kita tidak kena gitu. Kita bahas faktor resiko yang tidak bisa dapat diubah. Jadi memang dalam penelitian kalau dia orang tuanya ada riwayat kencing manis, atau di riwayat keluarganya ada riwayat darah tinggi, ada di keluarganya riwayat kolesterol tinggi, memang keluarga tersebut lebih rentan terkena resiko penyakit tersebut. Ya tapi kita bisa ya memang bisa dalam teori memang ya lebih rentan terkena. Yang kedua, umur. Memang kalau usia di atas 40 tahun itu biasanya tensinya memang tinggi, organ-organ juga mulai melemah, akhirnya ginjal juga mulai melemah, yang harusnya membuang gula bila berlebih tapi dia tidak bisa buang secara maksimal, akhirnya gulanya bisa tinggi dalam darah. Terus kaku otot dalam pembuluh darah udah mulai kaku, akhirnya jadi tensinya lebih tinggi dan sebagainya. Ya memang kalau udah usia sepuh ya mau nggak mau memang resiko terkena penyakit metabolisme, hipertensi, kencing manis dan sebagainya itu memang lebih rentan. Terus yang ketiga, memang dari jenis kelamin pria memang lebih rentan terkena gula dan sebagainya. Kalau yang perempuan biasanya terkena kolesterol karena mulai menepos dan sebagainya. Biasanya kolesterolnya tinggi dan memang melebar. Apalagi kalau perempuan biasanya pakai KB itu biasanya naik ya berat badannya. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang pakai KB ya. Itu. Nah, faktor-faktor tersebut memang tidak bisa dirubah. Memang kita udah qadarullah, memang punya faktor risiko demikian. Tapi ada faktor risiko yang bisa diubah. Artinya walaupun kita nggak punya keturunan kencing manis, kita bisa kena. Dari mana? Yang pertama,
kita berat badannya lebih ya, punten agak semok lah bisa dibilang. Jadi karena berat badan kita lebih mengakibatkan kolesterolnya kita penumpukan, atau misalnya kerjanya habis makan, habis itu kurang beraktivitas, berat badan dengan berat badan lebih, artinya akan mengakibatkan tensinya naik dan sebagainya. Terus punten, yang dimakan nih bukan dilarang sih sebenarnya makanan yang tinggi kolesterol, misalnya kayak otak sapi dan sebagainya. Cuman kalau memang itu terlalu sering, maka akan menimbun kolesterol jahat dalam tubuh, sehingga si pembuluh darah itu akan mulai menyempit gitu. Jadi akibatnya dia tensinya naik, kerja ginjalnya berat dan sebagainya. Apalagi riwayat minuman-minuman yang berenergi gitu ya, ada amfetamin ya, kreatinin dan sebagainya, itu kan memperberat kerja ginjal ya, sehingga kalau ginjal rusak dia akan mulai naik tensinya. Terus ada riwayat penyakit jantung bawaan, bisa bawaan, atau riwayat penyakit jantung yang bisa didapat itu tadi dari dislipidemia ya, kolesterol yang tinggi ya, akhirnya dia nyumbat di arteri koronari yang ada di bagian jantung, sehingga jantungnya akan nyeri dada ya, dan sebagainya. Dan tensi tinggi ya, biasa usia tensi tinggi ya, tensi tinggi kita tahu, tapi sering makan garam gitu dan sebagainya, jadi akhirnya nggak bisa dirubah gitu. Nah, itu akan bisa terkena penyakit metabolik ya. Terus diet yang tidak seimbang antara tinggi gula, tinggi garam, dan tadi ya, garam buat darah tinggi, gula dengan buat gula, terus lemak ya buat kolesterol ya, itu nggak kita kelola ya, maka kita bisa terkena penyakit gula, kolesterol, dan darah tinggi. Oke. Pernyataan yang keempat, orang yang mengalami kencing manis tidak boleh makan dan minum yang manis sama sekali agar kadar gula terkontrol dengan baik. Nah, pernyataan ini pun salah. Kenapa demikian? Fakta yang benar, orang yang mengalami kencing manis masih boleh makan dan minum yang manis, tapi ada kuncinya. Yang pertama, yang terpenting adalah gula terkontrol. Tidak ada larangan mutlak sebenarnya. Yang kedua, bukan mengurangi makan, tapi mencukupkan makan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, pilih makanan yang bergizi seimbang sesuai kebutuhan kalori serta aktivitas harian. Jadi memang kadar makan tuh dari tiap orang berbeda-beda, walaupun si A dan si B, si C itu sama-sama kena gula, kena kencing manis, belum tentu si A itu nggak boleh sama sekali makan, belum tentu si B itu nggak boleh makan, dan si C nggak boleh makan. Tetap dari hasil pemeriksaan itu pasti akan berbeda-beda. Ini saya ada contoh kasus. Ini ada orang nih, katakanlah si A ya, dia saking takutnya terkena gula, dia puasa. Setelah puasa dia minum obatnya. Habis minum obatnya dia nggak makan. Obat itu kan untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh dia. Nah, pada saat dia makan, dia nggak ngecek gula darah dia itu berapa. Anggaplah gula darahnya 100. Terus dia makan obat gulanya. Obat gulanya yang dimakan karena dia ketakutan, dia tidak sesuai dengan anjuran dokter. Dosisnya sekian, tapi dia malah makan 2 biji misalnya. Akhirnya turun drastis, sehingga dia bisa mengakibatkan tidak sadarkan diri, gulanya di bawah 60 atau gulanya di bawah 50. Biasanya itu bisa kejang juga, bisa tidak sadar. Nah, kalau udah gula darah rendah, apa yang harus dilakukan? Gula darah 70, 60 itu udah mulai lemas total. Yang pertama itu adalah minum teh manis. Nah, kebuktikan. Jadi bukan tidak boleh makan dan minum manis, tapi dilihat kadar gulanya gitu. Terus berarti dok, kalau udah gula rendah gak boleh minum obat dong? Bukan gak boleh minum obat, dosisnya disesuaikan. Kalau misalnya dia gula darahnya 100 misalnya nih, gak boleh minum obat dok? Ya minum obat, tapi obatnya jangan obat glimepiride, tapi obatnya obat metformin. Karena kenapa? Obat glimepiride emang bisa langsung turun dia gulanya, tapi kalau metformin dia cuman memaksimalkan resistensi antara gula masuk ke dalam otot. Jadi itu nggak langsung drastis dia turun gitu. Tetap dari situ ya makan, ya tetap makan boleh, tapi ya makannya dia
diatur, ditata makanan. Yang penting adalah makanan bergizi seimbang, dan aktivitas juga harian juga jalan. Jadi bukan saklek gak boleh makan, puasa dan sebagainya, ya nggak gitu. Tetap kontrol ke dokter, itulah kuncinya. Atau mungkin di rumah bisa ada gula darah, cek gula darah stick dari ujung jari ya. Nah, ini adalah beberapa daftar yang makanan hijau ini yang tinggi gula darahnya, yang mengakibatkan gula tinggi, yang menengah ini yang menengah ya, sedangkan yang merah ini yang rendah. Jadi ya monggo lah ya, bisa dilihat mana pilihannya yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Oke, kita next aja. Ini selanjutnya, terlalu lama minum obat kencing manis akan menyebabkan ketergantungan apabila terkontrol. Obat harus di stop. Nah, ini juga salah. Kenapa salah? Fakta yang benar, obat kencing manis bukan menyebabkan ketergantungan, tapi sebuah keharusan. Prinsip obat untuk metabolik itu sebenarnya bukan menyembuhkan ya. Ini sebenarnya bertujuan untuk mengendalikan agar metabolisme dalam tubuh kita berjalan sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi kalau kita stop, maka metabolisme yang asalnya sudah lancar itu bisa balik ke kondisi awal. Maka obat harus diminum terus agar penyakit metabolik selalu terkendali dan mencegah komplikasi jangka panjang. Apa dok contohnya komplikasi jangka panjang? Nih, orang yang tinggi gula terus menerus tadi, gulanya pertama dia akan dikeluarkan oleh ginjal supaya pipisnya itu keluar gulanya. Kalau terus-terusan ginjal akan berat kerjanya sehingga akan menjadi kerusakan ginjal. Kalau kerusakan ginjal terjadi, maka gula dalam tubuhnya terus menerus tinggi sehingga begitu pas luka itu akan menjadi sumber masuk penyakit yang lain. Insya Allah paham ya. Dan sekarang yang keenam, pernyataan yang keenam, obat kencing manis, kolesterol dan darah tinggi perlu diminum rutin walaupun sudah tidak ada gejala atau keluhan. Nah, ini adalah salah satu pernyataan yang benar. Nah, dosisnya itu selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan bertujuan untuk mencegah komplikasi jangka panjang tadi dan memperbaiki kualitas hidup. Jadi kalau misalnya kita gula darah udah rendah, kolesterolnya sudah rendah, darah tingginya udah rendah, apakah kita harus stop obat gula, obat darah tinggi dan obat kolesterol? Jawabannya adalah enggak, tapi kita kurangkan dosisnya dan terus dicek. Kalau dia terus-terusan teratur, dosisnya kurang sampai kita bisa lepas obat tersebut. Oke. Pernyataan yang ketujuh, jika mengkonsumsi obatan kencing manis, darah tinggi, kolesterol terus-menerus akan menyebabkan sakit ginjal. Nah, justru kebalik ya, ini pernyataan yang salah tadi ya, sudah diterangkan ya. Fakta yang benar, jika mengkonsumsi obat kencing manis, darah tinggi dan kolesterol, ini membantu atau ini mencegah penyebab sakit ginjal. Ya, tadi ya. Nih, ada pembahasannya. Gagal ginjal merupakan salah satu komplikasi kencing manis, berat dan mahal. Jadi kalau udah darah tinggi yang tidak terkontrol, udah gula darah yang tidak terkontrol, kolesterol tinggi yang tidak terkontrol, itu akan menyebabkan ginjal ini berat. Jadi ginjal ini adalah salah satu organ yang membantu metabolisme tubuh. Yang keduanya hati ya. Nah, kalau sudah rusak ginjal kita, ini adalah penyakit yang paling mahal. Kita akan ganti ginjal kita dengan cuci darah. Cuci darah itu minimal 2 kali dalam seminggu. Kalau udah berat, kalau ginjal udah rusak, itu ada pasien saya masuk ICU itu udah nggak bisa kencing sama sekali, ginjalnya udah nggak memproduksi pipis, nggak ada pipisnya sama sekali. Jadi dia harus pipisnya lewat mesin, bayangin. 3 kali dalam seminggu dia harus pipis lewat mesin. Artinya gimana? Darahnya diambil, dibuang racun-racun yang harusnya keluar lewat pipis sehingga tubuhnya tidak sesak lagi gitu. Terus pengendalian penyakit metabolik seperti kadar gula dan tekanan darah yang terkontrol terbukti mencegah komplikasi jangka panjang. Dokter atau nakes
akan memberikan obat sesuai kebutuhan dan sudah dipertimbangkan manfaat dan mudaratnya atau efek sampingnya. Jadi ya tetap aja kita sebelum ngasih obat juga kita periksa dulu ginjalnya apa sehat atau enggak. Terus yang terakhir, kesimpulannya justru dengan berobat teratur dan mengendalikan penyakit metabolik dapat mencegah komplikasi jangka panjang termasuk ke ginjal. Pertanyaan ke-8, pernyataan punten. Jika kadar gula darah, tekanan darah, kolesterol sudah normal, maka otomatis segala gejala komplikasi jangka panjang kencing manis hipertensi akan hilang dan membaik. Ini pun juga salah. Jadi gini, fakta yang benar, walaupun kadar gula darah, tekanan darah, kolesterol sudah normal, komplikasi jangka panjang kencing manis hipertensi masih bisa terjadi. Jadi gini maksudnya, tetap aja yang namanya usia bakal bertambah. Jadi faktor resiko dari usia itu tidak bisa kita rubah. Tapi dengan kita mengontrol, maka akan memperlambat kerusakan tersebut. Satu. Terus yang kedua, sebenarnya kalau udah terkena nih ya, kita udah terkena nih gula darah tinggi, kolesterol pernah tinggi, hipertensi udah pernah tinggi. Nah, itu tuh bersifat irreversible, artinya tidak bisa dikembalikan. Misalnya contoh, dia udah ada rusak, nauzubillah min dzalik, tadi gulanya tinggi sehingga dia harus dipotong jarinya. Nah, nggak kan bisa tumbuh lagi jarinya. Walaupun memang ada teknologi untuk misalnya ganti kaki ya, memang tapi udah nggak bisa tumbuh dengan sempurna dengan awal dia sehat ya. Ini dia ada. Terus yang kedua, penting cegah komplikasi sebelum terjadi keluhan. Jadi sebenarnya ketika kita sudah punya gula darah tinggi, cepet terus kita kontrol agar tidak menyebabkan penyakit-penyakit yang lebih lanjut nih. Contohnya nih ya, untuk komplikasi kronis diabetes mellitus atau diabetes itu sebenarnya bisa menyebabkan apa aja sih kalau nggak kekontrol. Nah, ini ada dua nih ya. Ada komplikasi secara besar atau makro, ada yang mikro vaskuler, makrovaskular dan mikrovaskuler. Pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar. Kalau pembuluh darah besar itu bisa menyebabkan dia pertama ke kepala, itu bisa menyebabkan gangguan kepala, bisa stroke lah, bisa gangguan lain, bisa dia pelupa lah, Alzheimer dan sebagainya, kerusakan dalam otak. Yang kedua bisa kerusakan dalam pembuluh darah jantung, bisa nyeri dada atau dia bisa koronari, jadi pembuluh darah di jantungnya kaku sehingga dia gampang nyeri dada, tertusuk. Terus yang ketiga itu ada pembuluh darah di luka tadi, luka yang susah sembuh, itu udah masuk ke vaskulitis ya, dan sebagainya. Nah, sedangkan pembuluh darah kecil itu sebenarnya seperti kayak kesemutan. Pembuluh darah kecil itu bisa ada di mata, bisa mengakibatkan katarak atau kebutaan, bisa gangguan disfungsi ereksi, itu si Joni nggak bisa berdiri lagi itu, atau dan ini ke ginjal ya, dan sebagainya. Next ke pernyataan ke-9, jika sudah minum obat herbal untuk kencing manis, hipertensi dan kolesterol, maka obat medis kimia harus dihentikan. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini juga pernyataan yang salah. Kenapa salah? Faktanya, obat herbal maupun obat medis atau kimia ya tetap dikonsumsi untuk penyakit metabolik, kencing manis, hipertensi dan kolesterol. Jadi gini, sebenarnya obat itu gak ada yang namanya obat tanpa efek samping. Semua obat itu pasti ada racunnya. Tapi semua itu sudah menjalani sebuah penelitian, termasuk dosis obat. Jadi orang A, B, C walaupun dia sakit gula, tetap obatnya itu akan berbeda-beda tiap orangnya. Dan obatnya itu dosisnya, walaupun obatnya sama, dosisnya juga akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terus bagaimana dok kalau obat herbal? Apakah obat herbal itu nggak ada efek sampingnya? Sebenarnya juga ada efek sampingnya obat herbal tuh, kalau kadarnya sekian gitu. Nah, sekarang di Indonesia pun sudah mulai ada fitofarmasi. Jadi obat-obat herbal juga sudah masuk dalam kategori penelitian. Nah, makanya setiap obat itu ada yang obat logo warna merah, obat logo warna
hijau, ada obat warna biru. Nah itu juga jamu dan semuanya juga ada dosisnya. Jadi obat medis dan obat herbal memiliki indikasi dan khasiat masing-masing dan harus diminum sesuai anjurannya. Bisa bersamaan, bisa juga salah satu aja, tergantung dari kondisi pasien tersebut ya. Dicek dulu apakah dia masuknya kemana. Nah tidak selalu yang namanya obat herbal itu aman dan tanpa efek samping, tadi udah dijelaskan. Dan tidak selalu pengobatan medis modern lebih berkhasiat dan mujarab, enggak juga. Tergantung cocoknya kondisi pasien masing-masing. Jadi baik pengobatan herbal maupun modern membutuhkan bukti berdasarkan kaidah evidence based medicine. Jadi tetap masuk ke ranahnya penelitian dulu gitu. Oke, next. Jika sudah berolahraga rutin, maka tidak perlu mengatur makanan. Jika sudah mengatur pola makan, maka tidak perlu berolahraga. Nah, ini juga jawabannya salah. Ini adalah fakta yang benar. Berolahraga rutin dan mengatur pola makan sehat tetap harus dilakukan. Ini anjuran dari Kemenkes atau dari Germas, Gerakan Masyarakat Sehat ya. Cerdik, C-nya apa? Cek kesehatan secara rutin. E-nya enyahkan asap rokok. R-nya rajin aktivitas fisik, ini dalam kategori olahraga. D-nya diet seimbang, yang penting makan dikit, yang penting bergizi. Yang I-nya istirahat yang cukup, dan yang K-nya itu kelola stres. Nah, diet sehat itu bagaimana? Kurangi makanan yang berlemak untuk orang yang punya tinggi kolesterol, kurangi makanan manis, perbanyak makan yang rebus-rebusan, dan yang ketiga perbanyak buah-buahan. Sedangkan olahraga seperti apa? Lah, lama olahraga itu yang dianjurkan sebenarnya 30-40 menit. Awali dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Frekuensinya kira-kira dalam seminggu bisa 4-5 kali. Yang penting itu rutin sebenarnya. Terus yang terakhir, olahraga yang baik itu sebenarnya tergantung masing-masing orang ya, tergantung usia juga. Gak mungkin kita orang 70 tahun suruh main bola kan. Jadi olahraga yang baik itu yang seperti jalan, lari, berenang, bersepeda, dan asal. Ya kembali lagi disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Terus untuk obat teratur, minum obat sesuai petunjuk dokter, minum obat yang teratur, cek kesehatan dan gula darah yang teratur pula. Terakhir untuk pesan yang untuk dibawa pulang, take home message. Sabar bila terkena penyakit metabolik, karena banyak yang menderita penyakit yang sama sebenarnya. Jaga nutrisi agar penyakit metabolik tidak menjadi lebih buruk. Taati dan patuh pada petunjuk dokter agar membantu mencegah komplikasi jangka panjang yang sulit dihindari. Selalu positif thinking, husnuzon billah, agar Allah selalu paring pertolongan. Kerjakan karena Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesabaran, kekuatan, kesehatan, rezeki yang banyak, serta umur yang panjang yang barokah, ditetapkan dalam keimanan sampai husnul khotimah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.